ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita hormati Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Mahyudin STMM, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah kisah ada seorang pemuda lagi berenang-renang di sungai. Dalam keadaan berenang, tiba-tiba ada buah yang mengalir di bawah oleh sungai. Sebuahlah itu buah apel. Dia makan. Begitu dia makan setengah, dia sadar, ini bukan saya yang punya, ini ada orang yang punya, dan saya makan, tidak saya minta izin sama yang punya. Lalu dia ingat hadis Rasulullah, siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutnya. Dia gelisah, waduh mati saya makan buah haram. Lalu dia telusuri sungai itu, dia cari pohonnya ini. Jalan-jalan menyelusuri sungai, dia dapat pohonnya. Wah, inilah pohonnya buah apel. Lalu dia cari yang punya kebun. Jalan-jalan, dia dapat yang punya kebun. Lalu dia berkata kepada yang punya kebun, ini punya kebun lagi bersihkan kebunnya. Dan dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tuan. Balik ini yang punya kebun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, kata Malik bin Ibrahim, ada apa? Saya dapat buah di sungai. Saya sudah makan setengah. Dan saya ternyata tidak minta izin sama tuan. Mohon maaf tuan, saya sudah terlanjur makan yang setengah. Tolong halalkan yang setengah lagi, saya kembalikan ini yang setengah. Kata yang punya kebun, enak betul kau. Kau sudah makan setengah, kau kasih saya sisamu. Tidak mau saya maafkan kau. Tuan, maafkanlah saya. Dia bilang yang punya kebun, baiklah, saya maafkan kamu dengan catatan nikahi anak gadisku. Kalau bahasa Bugis, wak dampange ko tapi pubene anakku. Langsung dia bilang ini cowok Malik bin Hilal, alhamdulillah dapat gadis. Tapi dia bilang ini orang yang punya kebun, yang kau terlalu cepat senang bos. Ini anakku tuli, bisu, buta, lumpuh. Anak gadisku tuli, buta, bisu, lumpuh. Dia bayangkan anakmu, apa enaknya? Dia bilang ya terserah. Kau mau saya halalkan yang kau sudah makan, nikahi anakku. Kau tidak mau nikahi, haram itu yang kau makan, saya tidak halalkan. Gelisah. Pilih cewek buta atau masuk neraka? Dia ingat lagi, tidak ada yang bisa membersihkan kecuali api neraka. Oke, kata anak muda ini Malik bin Ibrahim, baiklah tuan, saya nikahi anakmu. Sudah dinikahkan. Setelah dinikahkan, lalu bapaknya berkata, anak muda, silakan kau jemput istrimu, silakan kau masuk di kamarnya. Jalanlah anak muda ini berpikir, aduh apa enaknya, tuli bisu lumpuh. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat keluar kedengaran suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Berarti dia tidak tuli. Dia dengar salamku. Lalu dia buka pintu. Dia masuk. Lalu dia datang ini perempuan. Dia jabat tangan suaminya. Berarti dia tidak buta. Dia lihat tanganku. Dia jalan menghampiri suaminya. Berarti dia tidak lumpuh. Kenapa? Dia bisa jalan. Dia tidak perlu istrinya. Kaget, tidak buta, tidak tuli,
Nggak bisu, nggak lumpuh. Dia lari ke mertuanya. Pak, bale-bale kok. Ini kalau bahasa Bugis bale-bale, bohong. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak. Masya Allah, di mana-mana saya banyak orang Bugis ini, Pak. Di biduk-biduk banyak orang Bugis. Samarinda seberang banyak juga orang Bugis. Sangatta banyak orang Bugis. Di Bontang Kuala mau orang Bugis semua situ. Saya masuk penjara, ada juga orang Bugis. Bubuhan Bugis ini luar biasa. Lalu dia bilang, ini bapak bohongi saya. Kenapa bapak katakan anaknya buta padahal dia melihat? Apa kata ini bapak? Anak muda, anak gadisku sebenarnya sudah banyak yang lamar. Saya katakan anakku buta bukan karena dia tidak melihat, tapi matanya tidak pernah melihat barang-barang haram. Tidak seperti anak muda di Indonesia sekarang suka lihat film porno di HP-nya. Bukan cuma anak muda, orang tua juga. Lalu dia bilang lagi, lalu kenapa bapak katakan anaknya bisu? Anak muda, anakku saya katakan bisu bukan karena dia tidak tahu bicara, tapi mulutnya tidak pernah berbicara kecuali yang ada faedahnya. Tidak pernah berbicara tidak ada gunanya. Tidak seperti ibu-ibu Indonesia, biar bukan urusannya dia gosip juga. Biar Ustadz Dasat na gosip juga. Lewat langsung, itu lagi Ustadz Dasat, itu juga wajunya waktu di TV One. Kenapa? Khususai kok. Tukang gosip. Lalu dia kita anak-anak muda ini, lalu kenapa bapak katakan anaknya tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi karena telinganya tidak pernah mendengar sesuatu yang bukan urusannya. Begitu, iya. Lalu kenapa bapak katakan anaknya lumpuh? Anakku saya katakan lumpuh bukan karena dia tidak bisa berjalan, tapi karena kakinya tidak pernah melangkah kecuali langkah-langkah fisabilillah. Tidak pernah pergi tempat biliar, tidak pernah pergi tempat main karaoke, tidak pernah pergi tempat sabung ayam. Kakinya selalu dia pakai berjamaah di masjid. Wah, kata anak muda, berarti bagus sekali tuh anakmu, Pak. Dia bilang, iyo, ini anak gadisku banyak dia lamari, tapi tidak ada yang lulus. Lalu kenapa bapak pilih saya? Saya pilih kamu karena saya yakin pasti kau orang baik. Buah saja yang nyata-nyata sudah jatuh, yang semua orang pasti halalkan, kau masih takut. Berarti dalam perutmu, dalam darah dagingmu tidak ada barang haram mengalir dalam dirimu. Kamu pasti orang baik. Sudah anak muda, jangan banyak bicara. Masuk kau capa istrimu. Masuklah dia di dalam istrinya. Dia peluk, dia cium. Lalu apa kemudian yang terjadi? Silakan bapak sendiri bayangkan. 1 tahun kemudian lahir anaknya ini, Malik bin Ibrahim. Lahir anaknya Malik bin Ibrahim, lalu dia kasihlah nama anaknya Abu Hanifah. Apa tahu kan siapa Abu Hanifah? Abu Hanifah adalah salah satu imam mazhab yang sampai detik ini masih dipakai ilmu-ilmunya, masih dipakai fatwa-fatwanya. Bukan cuma di Indonesia, seluruh umat Islam di dunia memakai ilmunya. Hebat Abu Hanifah. Kenapa? Karena bapaknya terpelihara dari makanan dan minuman yang haram. Inti ceramah kita ini, bapak mau punya anak seperti Abu Hanifah, meskipun bapaknya sudah meninggal, ilmu-ilmu anaknya dipakai sampai detik ini, maka disebut amal jariah. Meskipun dagingnya sudah hancur, meskipun tinggal tulang belulang, tinggal tengkorak, tapi amal-amalnya tetap mengalir. Kenapa? Karena dia punya anak yang bagus ilmunya. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah memakan dan meminum serangan fajar. Diajak sosialisasi, ayo sosialisasi. Apa dia bilang? Wane piro. Pantas bapak berdoa 24 jam berdoa, tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Ada serangan fajar dalam perutnya. Hati-hati Pak, rusak. Negara kita hancur gara-gara apa? Bapak memeras caleg. Caleg mau baik-baik, kita lagi yang peras. Bayangkan Pak,
Ada yang bilang, habis duitku 2 miliar ndak terpilih. Apa ndak gila orang Pak? Coba kalau dia pergi kawin, 2 miliar bisa 10 kali Pak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak mau tahu ndak bagaimana nasib Bapak nanti dikubur? Mau? Ibu-ibu mau tahu nasibnya ibu nanti ketika meninggal? Halo ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Pret. Baru 3 bulan kawin lagi. Ada kawan saya menunaikan ibadah haji Pak. Wah, meninggal istrinya mendadak. Bengkak matanya Pak, nangis. Lalu apa dia bilang? Ustadz, rasanya separuh jiwaku hilang. Tidak bisa lagi aku teruskan hidupku Ustadz. Saya bilang hebat juga ini Bapak. Sayang betul sama istrinya. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging lapangan Karebosi Makassar. Ada lagi perempuan di sampingnya, putih, muda, tidak pakai jilbab, seksi. Saya tanya, Pak, siapa dia? Dia bilang, istri baru Ustaz. Ayo, bapak-bapak. Ketika bapak sudah di alam kubur, siapa yang doakan bapak? Siapa yang doakan? Istri, kawin lagi istri kita Pak. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya tidak mau ambil contoh orang lain. Saya yang selalu saya doakan dalam sujudku, bukan saudaraku, bukan bosku, bukan rektorku. Siapa? Ibu bapak saya. Kalau bapak mau tahu nasibnya, bapak dikubur, lihat anaknya sekarang. Kalau sampai 30 malam tarawih selalu ada di masjid, bapak sudah kaya. Anaknya jam 4 pagi, 4 sore pergi main futsal, pergi main skater, pergi main bulu tangkis, pergi jogging. Tapi begitu 5:30, buru-buru pulang ke rumahnya, lari, masuk ke kamar mandi. Kenapa? Dia buru-buru mengejar sholat maghrib berjamaah di masjid. Bapak sudah kaya meskipun 30 tahun di Samarinda ngontrak-ngontrak. Jam 4:30 subuh, bunyi gerendel di pagar besi. Intip, wah Masya Allah, ternyata anak bungsunya buru-buru ke masjid sholat subuh berjamaah. Bapak sudah kaya. Mau ndak punya anak yang baik Pak? Mau? Mau? Pasti mau. Salah satu resepnya, belajar dari kisah, jangan sentuhkan anakmu makanan dan minuman yang haram. Coba lihat anak-anak pejabat yang korup, yang menghalalkan segala cara, halal haram hantam, tidak punya rasa malu. Mobil korupsi dia pamer, rumah korupsi dia pamer. Coba lihat anaknya, 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Ayo, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hindarkan anak kita dari makanan dan minuman yang haram. Ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Artinya dia berdosa ketika dia tidak amalkan. Ada 3 kewajiban orang tua. 1, kasih nama yang baik. Biasa lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Bego, dongo, beleng-beleng. Bapak bisa bayangkan seandainya tidak ada nama semua kita di sini. Caleg kemarin kampanye kalau tidak ada semua namanya. Ayo, coblos Anu. Anu siapa? Anu yang pendek. Banyaknya caleg yang pendek. Coba bayangkan. Dari nama Bapak sebut nama orang minimal saya 2 tahu. Apa? Agama dan sukunya. Begitu Bapak nama sebut Abdurrahman, 99% pasti Muslim. Tapi kalau disebut Bertus Titanus, pasti bukan Islam. Iya toh? 1 agama. Yang kedua, dari nama saya tahu suku. Begitu Bapak namanya sebut Ambok Dalle, tidak mungkin Madura, pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa. Masa Jawa Ambok Dalle? Tidak mungkin lah. Margono, iya. Sutioso, iya. Jokowi, Jawa. Tidak mungkin. Siapa orang apa? Jawa Tengah. Siapa namamu? Ambo Upe. Tidak mungkin. Nama. Yang kedua, kewajiban orang tua, beri makan. Yang ketiga, didik. Dari 3 kewajiban orang tua, sayang 1000 sayang. Kita terlalu bingung dengan makannya anak tak.
Kita terlalu cemas dengan perut anak kita, padahal tidak ada orang yang mati gara-gara kelaparan. Masya Allah. Samarinda, tolong tunjukkan saya ada orang yang wafat meninggal dunia di Samarinda karena kelaparan. Tolong tunjukkan saya. Tak mungkin. Ingat Ibrahim alaihissalam diperintah untuk dakwah. Wahai Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang ngurus anak saya? Gimana makannya anak saya? Allah berfirman, pecahkan itu batu di depanmu. Dipecahkan. Apa maksudnya? Pecahkan lagi. Kampak lagi 2 kali. Kampak sampai 3 kali. Pecah. Ibrahim alaihissalam mendapati ulat. Tahu ulat, Pak? Tahu ulat? Ulat. Lalu Allah berkata, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, kulitnya sangat halus, batu yang sangat keras. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau cemas soal perutnya, saya yang punya urusan. Kita, Ibrahim mau meninggal, dia kumpul anaknya. Lalu apa kata Ibrahim? Anakku, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu sembah nanti nak? Itu Ibrahim. Kalau kita, nak, ma ta'kuluna min ba'di, apa kau makan nanti, cong? Jangan pikir. Pak, ibu, bapak-bapak, saya tanya, tahu cicak? Tahu cicak, Pak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Enggak ada terminalnya. Tapi kata lagu kita waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang lagu, cicak lompat ke nyamuk. Wah, setengah mati kasihan cicak. Coba. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan Allah hadirkan. Untuk apa? Melatih umat Islam agar jangan kau kasih makan barang haram anakmu. Ramadan 1 bulan. Begitu pentingnya kita memelihara diri. Begitu pentingnya kita memelihara perut dari makanan haram. Allah hadirkan 1 bulan untuk apa? Latihan kau jangan makanan haram. Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja kita tahan. Contoh, air kelapa. Halal atau haram? Air kelapa, halal atau haram? Halal. Tapi jangan kau coba-coba jam 3 sore Ramadan. Offside kau bos. Ayo, nasi halal atau haram? Halal. Tapi siang hari bulan Ramadan jangan coba. Alhamdulillah, kalau kita mampu berhasil melewati Ramadan, tapi yang lebih penting selesai Ramadan terpelihara diri kita dari makanan dan minuman yang haram. Jadi pedagang jangan menghalalkan segala cara. Pedagang dia tulis dagangannya asli padahal palsu. Hati-hati. Dia tulis bensin murni padahal dia campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa kau tulis bensin murni, kau campur minyak tanah? Apa dia bilang? Istriku namanya Murni. Pret. Ayo, hati-hati Pak. Tidak ada orang mati gara-gara isi perut. Tapi yang banyak masuk neraka karena gara isi perut. Kumpul kiri kanan, hartanya dikumpul-kumpul, menghalalkan segala cara, ternyata meninggal. Harta yang ditinggalkan diperebutkan oleh anaknya. Bagus kalau untuk sedekah, tapi dia pakai berjudi dan narkoba. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat menuju ke satu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman, Pak? Kuburan. Lalu Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Orang Bugis bilang, ma peri-peri kok. Cepat. Pulang lagi, lewat makam yang sama. Sahabat ingin langkahkan kaki. Lalu Nabi bersabda, tidak usah buru-buru, kau santai saja. Bersahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu pergi buru-buru, langkah kami cepat-cepat, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi menjelaskan, waktu pergi tadi, itu orang yang ada di kubur disiksa. Saya tidak tahan mendengar, saya tidak tega mendengar dia disiksa, maka saya mau jauh-jauh cepat supaya saya tidak dengar dia disiksa.
Waktu pulang saya dapat berita Jibril tidak lagi menyiksanya. Saya dapat berita dari Jibril. Kenapa? Allah perintahkan, berhenti kau siksa itu orang tua. Tidak mungkin ku siksa orang tuanya sementara anaknya di dunia lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masa bapaknya ku siksa, anaknya menyebut saya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang bisa menolong bapak ketika bapak sudah di dalam kubur bukan pangkat jabatan. Yang bisa menolong bapak ketika sudah di dalam kubur adalah bukan harta kekayaan, tapi apa? Anak yang soleh dan soleha. Maka salah satu cara agar anak kita menjadi soleh dan soleha, pelihara dirinya dari makanan dan minuman yang haram. Alhamdulillah, bapak subuh ajak anaknya ke masjid. Ajak anaknya ke masjid. Tidak boleh kita biarkan. Jangan sampai kita husuk tarawih, kita husuk berjamaah, kita husuk berjamaah di masjid, anak kita di jalan keluyuran, anak gadis kita dibonceng cowoknya dan kita tidak peduli. Maka demi Allah, orang tua seperti itu sebelum anaknya masuk neraka, ku ampusakum wa akhlikum nara. Orang tuanya dulu masuk neraka, baru anaknya. Auzubillah min zalik. Semoga ada manfaat. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada yayasan yang memberikan izin buat saya untuk menyampaikan dakwah di tempat ini. Dan saya datang sebenarnya di sini karena diundang oleh Pak Mahyudin. Beliau